Di sebuah desa kecil di jantung Jepang, hiduplah dua orang bijak, seorang biksu Buddha bernama Kaido dan seorang guru Zen bernama Haruki. Penduduk desa sangat menghormati mereka karena kebijaksanaan dan bimbingan mereka, meskipun ajaran mereka berbeda. Kaido menganjurkan kasih sayang dan kepedulian, sementara Haruki, sang guru Zen, percaya pada filosofi berhenti peduli. Suatu malam musim panas, saat matahari terbenam, penduduk desa berkumpul di alun-alun untuk meminta nasihat dari kedua orang bijak ini. Hari itu sangat panas, dan emosi memuncak karena perselisihan kecil di antara penduduk desa. Untuk mencari penyelesaian, mereka meminta bimbingan dari Kaido dan Haruki. Kaido, dengan senyum tenangnya, mulai berbicara, "Teman-teman terkasih, dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk menumbuhkan kasih sayang dan empati satu sama lain. Dengan peduli satu sama lain, kita akan menemukan harmoni dalam hidup kita. Kita harus selalu berusaha memahami penderitaan dan kesedihan orang lain serta membantu meringankannya. Dengan melakukan hal itu, kita akan menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri." Penduduk desa mengangguk setuju dengan kata-kata Kaido, memahami pentingnya kasih sayang dan kepedulian dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa kepedulian satu sama lain adalah jalan menuju kehidupan yang harmonis. Namun, Haruki, sang guru Zen, maju dan memberikan perspektif yang berbeda. Dalam praktik Zen, katanya, kita belajar untuk melihat melampaui ilusi keterikatan. Kita sering menderita karena kita terlalu peduli tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Kadang-kadang, tindakan yang paling penuh kasih sayang adalah berhenti peduli. Lepaskan keterikatan pada hasil, dan Anda akan membebaskan diri dari penderitaan. Penduduk desa bingung, bagaimana bisa tidak peduli menjadi jalan menuju kedamaian. Mereka bertanya kepada Haruki, "Guru, jika kita berhenti peduli, bagaimana kita bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Bagaimana kita bisa membantu mereka yang membutuhkan?" Haruki tersenyum lembut dan menjawab, "Berhenti peduli tidak berarti kita menjadi acuh tak acuh atau apatis. Itu berarti kita melepaskan kebutuhan akan hasil tertentu. Kita tetap bertindak dengan kebaikan dan kasih sayang, tetapi kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada hasilnya. Ketika Anda berhenti peduli apakah upaya Anda berhasil atau gagal, Anda akan menemukan kedamaian batin yang mendalam. Anda bisa memberikan yang terbaik tanpa terbebani oleh hasilnya." Penduduk desa merenungkan kata-kata Haruki dan memutuskan untuk menguji kedua ajaran tersebut. Mereka membagi diri menjadi dua kelompok, satu mengikuti jalan Kaido yang penuh kasih sayang dan kepedulian, dan yang lainnya mengikuti jalan Haruki yang berhenti peduli. Selama minggu-minggu berikutnya, kelompok Kaido bekerja dengan tekun untuk mengatasi masalah desa dengan kasih sayang dan kepedulian. Mereka membantu yang miskin, menyelesaikan perselisihan, dan menghibur yang berduka. Mereka benar-benar peduli terhadap kesejahteraan sesama penduduk desa. Kelompok Haruki, di sisi lain, bertindak dengan kebaikan dan kasih sayang tetapi tanpa keterikatan pada hasil. Mereka menawarkan bantuan tanpa mengharapkan pengakuan atau hasil tertentu. Mereka melepaskan kebutuhan akan kesuksesan. Suatu hari, badai hebat melanda desa. Kedua kelompok telah membantu penduduk desa mempersiapkan diri, tetapi meskipun dengan upaya mereka, hujan deras yang tiba-tiba menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Kelompok Kaido merasa kecewa, merasa upaya mereka sia-sia, sementara kelompok Haruki menerima situasi dengan tenang. Keesokan paginya, penduduk desa kagum melihat kelompok Haruki bekerja tanpa lelah untuk memperbaiki kerusakan, lebih bersemangat dari sebelumnya. Mereka tidak kecewa dengan kejadian hari sebelumnya, dan tujuan mereka tetap tidak tergoyahkan. Kelompok Kaido, bagaimanapun, masih bergulat dengan kekecewaan. Seiring berjalannya waktu, penduduk desa menyadari bahwa kelompok Haruki terus menjadi lebih efektif dan tangguh. Mereka membantu tanpa menjadi putus asa ketika upaya mereka menghadapi rintangan, sementara kelompok Kaido kadang-kadang merasa sulit untuk mempertahankan semangat mereka di hadapan kegagalan. Perbedaan antara kedua ajaran itu menjadi lebih jelas.
Kelompok Kaido menunjukkan kasih sayang dan kepedulian yang besar, tetapi keterikatan mereka pada kesuksesan seringkali menyebabkan gejolak emosional. Kelompok Haruki, dengan mempraktikkan berhenti peduli, menemukan kedamaian dan ketangguhan yang mendalam yang memungkinkan mereka memberikan bantuan yang lebih signifikan dalam jangka panjang. Akhirnya, penduduk desa mulai mengadopsi kedua ajaran tersebut dalam kehidupan mereka. Mereka belajar menyeimbangkan kasih sayang dan kepedulian dengan kebijaksanaan melepaskan keterikatan pada hasil. Kaido dan Haruki, meskipun mengikuti jalan yang berbeda, mengakui nilai dalam ajaran satu sama lain dan menjadi teman dekat. Pada akhirnya, penduduk desa menemukan bahwa kehidupan yang harmonis dan penuh kasih dapat diperkaya dengan merangkul kebijaksanaan dari Kaido dan Haruki. Mereka belajar bahwa peduli terhadap orang lain itu penting, tetapi sama pentingnya untuk berhenti peduli tentang hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian hidup. Dalam perpaduan ajaran yang harmonis ini, desa tersebut berkembang pesat dan penduduknya hidup dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan kedamaian batin. Pengalaman ini mengajarkan kepada penduduk desa bahwa bukanlah soal salah satu filosofi yang lebih baik dari yang lain, melainkan kedua ajaran tersebut saling melengkapi dengan indah. Seiring perubahan musim, penduduk desa terus mencari bimbingan dari Kaido dan Haruki. Mereka menyadari bahwa ada saat-saat di mana kasih sayang dan kepedulian adalah respons yang tepat terhadap tantangan dunia, sementara ada saat-saat lain di mana keterlepasan dan kebijaksanaan berhenti peduli diperlukan. Mereka melihat interaksi antara kedua filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kebijaksanaan Kaido dan Haruki juga memengaruhi generasi muda di desa tersebut. Mereka tumbuh dengan belajar bahwa penting untuk peduli pada orang lain dan membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga memahami nilai tidak terlalu terikat pada hasil. Generasi baru ini membawa keseimbangan unik antara kasih sayang dan keterlepasan dalam interaksi mereka dengan dunia. Selama bertahun-tahun, desa tersebut terus makmur, tidak hanya secara materi tetapi juga dalam hal kebijaksanaan dan pemahaman warganya. Penduduk desa mewariskan ajaran Kaido dan Haruki kepada generasi berikutnya, memastikan bahwa perpaduan harmonis antara kasih sayang dan keterlepasan tetap menjadi landasan cara hidup mereka. Pada akhirnya, desa ini dikenal luas karena kebijaksanaan dan keharmonisan yang ada di antara penduduknya. Desa ini menjadi bukti hidup kekuatan menyeimbangkan kasih sayang dan keterlepasan, menunjukkan kepada dunia bahwa dua filosofi yang tampaknya berlawanan ini dapat hidup berdampingan dan memperkaya satu sama lain dengan cara yang mendalam. Pengunjung datang dari negeri yang jauh untuk belajar dari penduduk desa yang bijaksana. Desa itu sendiri menjadi simbol kebijaksanaan yang mendalam yang dapat ditemukan di persimpangan antara peduli dengan sepenuh hati dan melepaskan keterikatan. Penduduk desa dalam cerita ini belajar bahwa kedua filosofi tersebut memiliki tempatnya dalam kehidupan. Sekarang, pertanyaannya adalah, bagaimana Anda dapat menerapkan kebijaksanaan ini dalam hidup Anda sendiri? 1. Seimbangkan kasih sayang dan keterlepasan. Temukan keseimbangan yang halus antara kasih sayang dan keterlepasan. Peduli pada orang lain, tetapi jangan terikat pada hasil tertentu. 2. Praktikkan kasih sayang, bertindaklah dengan kebaikan dan empati, memberikan dampak positif pada orang lain dan menciptakan keharmonisan dalam hidup Anda. 3. Lepaskan keterikatan, pelajari seni melepaskan keterikatan pada hasil tertentu dengan mengakui bahwa hidup seringkali berkembang dengan caranya sendiri. 4. Temukan kedamaian batin, carilah kedamaian batin melalui keterlepasan, memungkinkan Anda memberikan yang terbaik tanpa dibebani oleh kesuksesan atau kegagalan. Jika Anda merasa cerita ini menginspirasi dan ingin menjelajahi lebih banyak kebijaksanaan dari seluruh dunia, pertimbangkan untuk berlangganan ke saluran kami, Ajna Semesta. Jangan lupa untuk menekan tombol langganan agar Anda tidak melewatkan cerita kebijaksanaan yang akan datang. Ajna Semesta, menemukan harta karun kebijaksanaan tersembunyi. Semoga perjalanan Anda dipenuhi dengan keseimbangan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Ajna Semesta.